Dan action. Saya Bragas Banuteja, saya sutradara film. Saya telah menyutradarai beberapa film pendek. Di antaranya ada Lemantun, Lembu Sura, Perenjak, dan beberapa film panjang. Penyalin Cahaya, Budi Pekerti, dan yang terbaru adalah Para Prasuk. Melihat Bragas yang kecil dulu mungkin menjadi sosok yang pertama selalu berpikir bahwa harus ada sesuatu yang unik di dalam yang dilakukan gitu, di sekolah. Jadi saya pada saat SD itu bisa dibilang kelas 1, kelas 2 itu selalu masuk ranking 5 besar. Saya selalu dipilih jadi ketua kelas. Di kelas 3 SD saya masuk marching band. Saya main trompet pada saat itu. Dan marching band SD saya juga dapat juara umum gitu di provinsi gitu ya. Kelas 4 SD saya ikut pramuka, terus kemudian kelas 6 SD saya diminta jadi pemimpin upacara gitu. Pada saat itu saya waktu SMP bisa dibilang merasa tidak punya bakat atau keahlian sama sekali gitu. Saya selalu iri gitu lihat teman-teman saya yang pada jago main basket atau olimpiade fisika atau tiba-tiba dia pinter ngeband gitu, dia basis yang sangat jago gitu. Dan saya merasa kayak saya nggak punya kemampuan itu semua. Sampai akhirnya pada saat kelas 3 SMP, saya mengikuti satu lomba film antar kelas yang baru pertama kali diadakan oleh SMP saya gitu, dalam rangka 17 Agustus. Di situ saya sama sekali nggak tahu tentang pembuatan film tuh gimana gitu ya. Dan pada saat itu guru saya meminta ya udah kalian bikin aja, temanya bebas. Akhirnya kelas saya membuat ide soal bendahara kelas yang korupsi uang kas. Nah di situ saya bukan jadi sutradaranya, tapi saya diminta jadi aktor bendahara yang korupsi itu. Tapi pada saat proses syuting, saya banyak sekali memberikan sanggahan atau kritik pada sutradaranya. Kok angle-nya lewat sini sih? Atau kok kamu pemilihan dialognya seperti ini? Kenapa props-nya yang kamu pakai ini gitu? Sampai suatu saat sutradara saya tuh agak kesel gitu mungkin ke saya gitu ya. Dan akhirnya dia bilang, kamu aja lah sana yang nyutradarain gitu. Dan di situ saya pertama kali nyutradarain dan saya merasakan kenikmatan menyutradarai itu seperti ini gitu, bisa menyampaikan feelings. Pertama kali saya menekuni film waktu SMA, di mana saya membuat film pendek, termasuk salah satunya ada handycam saya yang waktu itu jadi kado ulang tahun saya dari orang tua. Saya namai handycam ini Black Horse gitu atau kuda hitam gitu. Resolusinya cuma 4 megapiksel dan waktu itu juga masih menggunakan internal memory. Resolusinya juga maksimal 1920x1080. Saya pakai ini buat membuat beberapa film pendek dan saya masukin ke lomba-lomba film pada saat itu. Pada saat kuliah saya juga ambil kuliah film di Institut Kesenian Jakarta gitu dan saya mulai membuat film. Tapi kalau tadi kehilangan jati diri, itu mungkin momennya adalah saat saya kuliah semester 4 gitu. Jadi waktu saya kuliah semester 4 itu saya di Institut Kesenian Jakarta ambil film, saya harus membuat film dengan metode pita seluloid gitu. Jadi pita seluloid itu kalau sekarang kan orang syuting pakai memory card. Nah ini masih pakai pita seluloid yang harus dicuci dulu di laboratorium gitu. Kita nggak akan bisa melihat hasilnya sampai seluloid itu dicuci. Nah pada saat saya syuting semester 4 itu, seluloid saya itu terburai dari changing bag. Nah, kami sekelompok membawa pita itu ke Interstudio, satu laboratorium yang kini udah tutup, laboratorium film pencucian film terakhir waktu itu di daerah dekat Pejaten. Wah kita udah deg-degan banget, ini kebakar nggak kebakar. Ternyata dia bilang untungnya filmnya aman gitu. Untungnya filmnya aman. Tapi meskipun ada banyak sekali goresan gitu, scratch gitu kan. Nah di situ kita udah lega. Tapi penderitaan belum berakhir gitu. Kita harus membuat seluloid itu menjadi digital gitu. Ketika dimasukkan ke mesin digital namanya telesin, kita melihat semua gambar kita tuh gelap gitu kan. Di situ saya mengalami
titik apa ya, kayak capek sekali gitu karena berangkaian peristiwa mulai dari seluloid terburai, diduga gambarnya nggak kebakar, ada scratch, dan kemudian saya menduga gambarnya akan gelap gitu kan. Dan di situ saya sempat merasa bahwa sepertinya saya nggak mau lanjut di perfilman deh. Regas yang sekarang melihat saya yang kecil dulu, mungkin saya akan bilang, kamu tuh masih kecil, kenapa terlalu serius gitu. Padahal masih banyak hal yang bisa kamu coba buat main gitu ya, buat misalnya ya santai, relax, suka-suka gitu. Dan kakek saya tuh waktu itu bilang bahwa ya ketika hidup itu cobalah jadi 3 hal ini, UPM gitu. Utomo, Prasojo, dan Mulyo. Jadi utomo itu artinya keutamaan, jadi bahwa yang kamu lakukan tuh harus selalu berbasis nilai-nilai keutamaan. Prasojo itu artinya rendah hati, sederhana, dan mulyo itu bahwa yang kamu lakukan itu adalah buat kemuliaan orang lain. Hal itu mungkin membuat saya hari ini jadi merasa bersalah kalau saya nggak ngapa-ngapain. Jadi seringkali kalau saya pulang ke rumah, terus habis itu saya cuma nyantai gitu atau nonton film atau makan gitu tuh, saya tiba-tiba jadi gloomy sendiri gitu. Jadi kayak harusnya saya lebih produktif gitu. Saya menjadi merasa kalau menikmati waktu sendiri itu jadi agak kurang bisa gitu. Jadi saya pasti kalau misalnya jam kerja kantor jam 6 udah selesai gitu, tapi waktu jam 9 malam masih lama dan nggak ada yang dikerjain, saya pasti cari temen buat ketemu, makan, ngobrol gitu. Dan ngobrol tuh memberi saya energi gitu, ketemu orang tuh memberi saya energi. Mungkin itu menjadi PR saya sekarang sebetulnya, yang saya masih mencoba mencari bagaimana caranya, bahwa nggak setiap saat tuh harus bekerja, atau bahwa nggak setiap saat itu harus bertemu orang dan produktif. Hal itu membuat saya tuh dengan kesepian gitu, itu menjadi mungkin ada ketakutan kali ya, ada perasaan khawatir bagaimana jika orang meninggalkan atau kemudian saya menjadi sendirian gitu. Mungkin sekarang secara bawah sadar kenapa saya tuh selalu ya itu tadi, mencari kegiatan atau aktivitas yang ketemu orang, ada sesuatu yang bisa dikerjain. Mungkin salah satu cara saya lari dari kesepian gitu. Bagi saya manusia itu suatu makhluk yang dikaruniai perasaan yang lebih besar. Ada hal yang membuat kita sedih sekali, ada yang membuat kita senang sekali, ada yang membuat kita marah sekali, dan lain-lain. Dan itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Saya hidup, saya masih bisa bangun, saya masih bisa bernafas, ketemu teman-teman semua di sini. Saya masih bisa makan, saya masih bisa merasa. Itu adalah suatu anugerah. Dan saya ingin saya bisa memanfaatkan anugerah itu dengan baik. Bagaimana caranya memanfaatkan anugerah itu dengan baik? Ya adalah saya tidak berbuat kejahatan.